Selamat siang Pak Fajrul, apa kabar? Ya, Bu Winda, selamat siang. Kabar baik, Bu. Bu Winda sendiri gimana? Iya, saya juga sehat, alhamdulillah. Iya. Iya, Bu. Panas-panas ya Pak ya, masih tetap semangat Bapak. Harus semangat dong, Bu. Harus semangat. Iya, Bu. Iya, alhamdulillah sehat. Tapi Iya, saya lihat Pak Fajrul ini kok sepertinya apa ya? iya, Bu. Raut wajahnya ini kok tidak seperti biasanya. Biasanya saya yang disapa dulu. Hari ini Iya, Bu. kok sepertinya agak blank gitu ya. Kenapa Bapak? Saya lagi ada kepikiran nih, Bu, apa namanya, makanya saya butuh ketemu sama Ibu untuk, apa namanya, membantu saya lah untuk menemukan solusi nih, Bu. Saya punya masalah nih, Bu. Eh, apa namanya, saya itu kan sering ditegur sama anak-anakku, apa namanya, kalau pembelajaran saya itu mungkin kurang menarik gitu Bu ya. Anak-anak kayaknya kok saya lihat, saya amati itu kok dari refleksi saya itu anak-anak kok pada bosen gitu ya. Terus sudah saya kasih ice breaking, sudah kasih saya kasih apa namanya hiburan-hiburan, saya kasih tontonan video, tapi anak-anak kok masih kurang antusias gitu Bu ya. Gitu Jadi Bu. kita cari tempat dulu ya Iya iya Bapak ya, mungkin iya. bisa di ruangan saya Bapak. Jadi Oke. Bapak ini apa tujuan yang ingin Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini Bapak? Iya, saya sih mungkin merasa bahwa pembelajaran saya itu kurang menarik Bu. Jadi apa namanya itu kurang interaktif gitu Bu sama anak-anak. Sehingga saya pengennya setelah saya komunikasi dengan Bu Winda, itu saya pengennya mendapatkan solusi gitu Bu. Apa namanya dari pembelajaran saya ini supaya lebih menarik lagi gitu. Memang sih Bu, Iya. sejauh ini yang saya lakukan itu kebanyakan, masih pada metode ceramah ya Bu ya. Saya banyak menghabiskan waktu mengajar saya itu untuk ngobrol sama anak-anak. Ngobrolnya itu mungkin ngalor ngidul, nggak tentu arahnya gitu Bu ya. Kadang saya suka kepancing sama pertanyaan anak-anak sehingga lupa pada langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya rencanakan di RPP gitu loh Bu. Padahal di RPP yang saya kumpulkan ke Ibu Wakakurikulum itu kan sudah ada tahapan-tahapannya gitu ya Bu ya. Mulai dari persepsi, kemudian mengamati video, terus kemudian mendata pertanyaan, mendata hasil literasi sampai menyimpulkan. Tapi di kelas saya itu Bu, itu terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk sekedar ceramah gitu. Sebetulnya Bapak, Mm-mm. kondisi ideal apa sih yang Bapak harapkan dari situasi yang seperti itu Pak? Idealnya itu menurut Bapak itu bagaimana sih? Saya pengen kelas saya kayak kelasnya Bu Winda gitu, apa namanya anak-anak belajar, terus kemudian aktif, begitu Bu Winda bisa memfasilitasi anak-anak kebutuhan belajarnya anak-anak gitu, nggak nggak banyak kayak saya gitu ceramah gitu Bu. Saya juga sebenarnya beberapa kali melihat video pembelajaran begitu Bu ya dari praktik baik yang sudah dibagikan di YouTube, di PNL gitu kok. Rupanya kok bisa ya kayak gitu ya. Saya sendiri kok susah gitu Bu menerapkan itu Bu. Rata-rata itu waktu jam saya itu mau kelompokan itu anak-anak masih baru berdiskusi tiba-tiba jamnya sudah habis gitu Bu. Jadi mungkin kebanyakan waktu buat ceramah gitu Bu. Iya, iya. Kalau boleh tahu Bapak, apa ada hal-hal yang bisa Bapak lakukan ya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kira-kira Bapak ada enggak suatu inilah terlintas enggak? Oh, kepikiran enggak seperti itu? Apa ya kira-kira ya? Mungkin saya perlu memegang RPP kayaknya Bu ya. Jadi memang pada saat saya mengajar itu kan saya selalu mungkin terlalu terpaku pada apa namanya slideshow atau mungkin buku ajarnya sehingga saya itu tidak terlalu menghiraukan apa namanya langkah-langkah pembelajaran. Padahal kan itu sebenarnya kalau RPP yang saya buat itu biasanya masih masih hanya sekedar untuk memenuhi tugas saja Bu, untuk mengumpulkan karena sudah diminta oleh Ibu Wakil Kurikulum, Wakil Kepala Urusan Kurikulum itu. Jadi
nggak ada yang saya cetak gitu Bu, nggak ada yang saya print, hanya sekedar untuk dikumpulkan gitu aja. Mungkin harusnya Iya. saya bawa gitu ya Bu ya di kelas Bu ya, biar saya ada, oh ini tahapannya masih anu gitu ya, jadi tahu gitu loh Bu. Iya. Jadi ini ya ada patokan-patokannya ya Bapak Iya ya. betul, kayaknya sih Jadi gitu Bu ya. oke, berarti Bapak di sini pingin ya untuk supaya pembelajarannya itu nggak terfokus ke ceramah aja nih, Iya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan lain dalam pembelajaran juga anak-anak ditakutkan nanti bosen ya Bapak ya. iya Jadi betul. menurut menurut Pak Fajrul ini, ketika Pak Fajrul menginginkan tujuan itu, menginginkan kelas yang aktif, anak-anak yang berkegiatan selain mendengarkan Pak Fajrul ceramah. Nah, ini Pak Fajrul ini sebetulnya menurut panjenengan ini punya kelebihan apa sih untuk mewujudkan itu? Ya, saya pengennya kalau anak-anak senang belajar gitu ya di mata pelajaran saya bahasa Indonesia, eh, itu mungkin kan anak-anak kan kalau lagi-lagi baca atau melihat video dan lain sebagainya itu mungkin bosan begitu. Saya bisa belajar tentang apa namanya strategi-strategi pembelajaran yang terbaru begitu loh Bu, yang membuat suasana kelas itu menjadi mendukung untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri gitu loh. Karena saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan itu masih belum menggambarkan pembelajaran yang menyenangkan gitu lah Bu. Anak-anak saya lihat itu kok masih pada tiduran, bahkan ada beberapa kasus itu saya mendapati anak-anak ada yang main HP, bahkan yang lebih menyakitkan itu anak-anak ngerjakan tugas dari pelajaran yang lain sebelumnya gitu loh Bu. Waduh itu kan saya ngerasa gimana gitu Bu ya. Saya sih mencoba berintrospeksi diri Bu. Mungkin pembelajaran saya nih yang kurang kurang menyenangkan begitu, makanya saya butuh ketemu sama ibu. Setelah saya amati memang saya lebih banyak ceramah Bu daripada daripada memanfaatkan aktivitas mereka, membangunkan mereka dari kemalasannya. Ayo gerak, misalnya ayo berkelompok itu. Mungkin untuk anak-anak yang kinestetik begitu, merasa bosan gitu dengan pelajaran saya, ngantuk jadinya. Iya, iya. Ya, kira-kira ada nggak sih hambatan atau tantangan lah, bukan hambatan ya, tantangan lah, kendala-kendala yang mungkin panjenengan alami ketika ingin mencapai tujuan panjenengan itu. Oh, saya ingin kelas yang seperti ini, tapi ternyata ada kendala seperti A, B, C, D seperti itu. Ada nggak Pak? Ya mungkin kalau saya bilang sebenarnya bukan hambatan yang sangat berarti sih Bu ya. Kebetulan di sekolah kita kan ada wifi gitu sehingga saya bisalah mencari data-data atau literatur-literatur bagaimana membuat pembelajaran yang interaktif begitu, yang merangsang kreativitas anak gitu, sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi pelajar yang kreatif, yang inovatif gitu loh Bu. Saya adalah hambatan mungkin ya, jadinya saya harus menyediakan waktu untuk lihat referensi, baca-baca referensi begitu, mungkin mencetak RPP yang selama ini hanya saya kumpulkan dalam bentuk file ke kurikulum, saya cetak gitu. Tapi menurut saya hambatan itu bisalah saya lalui itu, karena sarana prasarana di sekolah kita juga saya kira sudah cukup mumpuni lah Bu untuk apa namanya, untuk sekedar mencetak dokumen, melihat referensi pembelajaran di YouTube dan lain sebagainya. Gitu ya Bu. Iya, Pak Fajrul. Iya Bu. Iya. Jadi dengan itu tadi ya, kendala-kendala itu tadi, apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini? Usahanya apa? Karena panjenengan kan tadi sepertinya kok sudah menemukan solusinya ya. Usaha apa barangkali sudah panjenengan lakukan satu atau dua kegiatan itu tadi, atau belum sama sekali, Bapak? Ya sebenarnya saya cukup saya bersyukur, saya berterima kasih. Di awal itu usaha yang saya lakukan sebenarnya ya hanya berusaha menemui Bu Winda aja untuk membantu saya mencari solusi itu Bu. Tapi dari percakapan dengan Bu Winda ini akhirnya saya menemukan apa namanya, langkah-langkah yang mungkin strategis untuk menjawab permasalahan saya gitu Bu ya. Akhirnya saya jadi kepikiran untuk
ngeprint RPP, saya jadi kepikiran untuk mencari alternatif-alternatif pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang ada di YouTube atau apa begitu. Pokoknya saya terima kasih lah sama Bu Indah, apa namanya, Iya, sudah membantu saya ini. iya Bapak. Iya Bu. Tadi kan panjenengan sudah menjelaskan ya, oh saya punya rencana ini Iya, Bu untuk iya. mencapai tujuan saya. Nah, sekarang saya ingin tahu Pak, prioritas yang mana sih yang harus didahulukan menurut Bapak itu dari yang sudah panjenengan paparkan tadi? Ada Ya, nggak prioritas yang paling utama yang saya dulukan? iya, iya. Prioritas yang pertama mungkin saya harus Bu ya, apa namanya, mulai ngeprint RPP, terus kemudian nanti mungkin malam sebelum saya mengajar itu saya baca-baca dulu RPP-nya, langkah-langkahnya seperti apa, biar nantinya pada saat apa namanya, pada saat proses pembelajaran itu saya ya sedikit banyak sudah apalah tahapan-tahapannya Bu. Terus kemudian yang tak kalah penting pada saat pembelajaran mungkin yang menjadi patokan pembelajaran saya, RPP-nya saya bawa ke dalam kelas lah Bu. Nah, mungkin dengan cara seperti itu nanti ya minimal saya bisa mengurangi durasi saya untuk ceramah lah Bu, hanya menyampaikan tujuan pembelajaran saya, terus kemudian membantu anak-anak untuk memahami materi, terus membagi anak-anak dalam kelompok dan seterusnya, begitu sesuai dengan durasi yang sudah saya siapkan di RWP-nya itu. Jadi saya akan prioritaskan untuk mencetak RWP-nya Iya. terlebih dahulu untuk saya baca-baca begitu. Jadi sudah ketemu ini ya solusinya ya Bapak ya. Tapi sekarang adalah kapan ini waktunya Bapak pingin Ya. untuk memulai rencananya ini. Iya. Saya Ya jadi itu yang penting ya Pak ya, betul, kapannya betul. ini. Saya excited banget Bu, apa namanya, mungkin sebagai bentuk rasa syukur saya begitu ya, karena saya sudah berhasil menemukan solusi ini. Mudah-mudahan apa namanya, Bu Winda punya waktu, kalau Bu Winda berkenan, Bu Winda punya waktu untuk melihat proses pembelajaran saya begitu Bu. Iya. Untuk saya harapkan nanti Bu Winda bisa Iya. memberikan umpan balik kepada saya. Mohon maaf Pak Fajrul, suaranya Ya. putus-putus ya Bapak ya. Oh iya Bu, mungkin Bu ya, apa namanya, jaringan saya yang kurang ini Bu. Sebentar ya Bu ya. Iya Masih Bapak. putus-putus Bu. Mungkin bisa diulangi Bapak. Iya. Jadi Masih. masih putus-putus ya Bu. Bentar ya. Putus-putus banget ini Bapak. Baik. Ya, Bu, apa namanya, Iya. kalau Ibu Lumayan. Bu Winda berkenan apa namanya bisa ikut melihat proses pembelajaran saya begitu Bu. Jadi nanti Bu Winda bisa memberikan umpan balik kepada saya apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan begitu Bu. Mungkin dalam minggu ini Bu ya, insya Allah besok saya ada jam mengajar Bu di kelas 11A. Itu saya mengajar besok di jam ke-1-2. Bu Winda ngajar nggak di jam itu Bu? Kebetulan saya kosong Bapak. Oh iya. Ya saya ada waktu istirahat itu. Baik, kalau Besok Bu berarti Winda mau berkenan, besok Bu Winda bisa ya Bu ya, apa namanya, bisa. memberikan wawasan kepada saya begitu, masukan. Nanti setelah mengajar mungkin saya bisa banyak apa namanya mendapatkan intake dari Ibu lah gitu, input masukan saran dari Ibu. Gitu. Terima kasih ya Bu Winda ya, Iya. Bu Winda ya. Iya, Saya Bapak. nih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Semoga dengan ngobrol-ngobrolnya kita ini, sesi curhatnya kita ini bisa memberikan manfaat buat kita. Sama-sama, saya juga belajar, Pak Fajrul juga belajar. Seperti Terima itu, kasih Bapak. Bu Winda. Semoga rencananya berhasil, bisa terlaksana dengan baik, Bapak, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Bu Winda. Ya, sama-sama. Sampai sini dulu ya, Pak ya. Saya ada jam ngajar soalnya. Ya, Iya, Waalaikumsalam.